Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Teresita Basa, atau yang akrab disapa sebagai Teresita, lahir di Filipina pada tahun 1929. Tak banyak informasi yang menjelaskan mengenai kehidupan pribadinya. Namun diketahui, pada tahun 1960-an, Teresita Basa pindah ke Amerika Serikat untuk belajar musik. Ia kemudian menjadi terapis pernapasan di Rumah Sakit Edgewater di Chicago, Illinois. Teresita dikenal sebagai pribadi yang tenang dan sederhana. Pribadinya ini membuatnya sangat dihormati oleh teman-teman dan koleganya di tempat kerja. Hidupnya sangat sempurna, hingga suatu hari tragedi mengerikan terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 1977. Tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita menghubungi petugas kebersihan gedung. Ia melaporkan mencium bau asap tetapi tidak dapat menentukan dari mana asal asap tersebut. Pemadam kebakaran kemudian dipanggil saat itu juga. Seluruh penghuni apartemen segera dievakuasi oleh petugas kebersihan gedung. Saat pemadam kebakaran datang, mereka menemukan asap berasal dari apartemen Teresita Basa yang terbakar. Ketika petugas memasuki ruangannya dan mencoba memadamkan api, mereka menemukan tubuh Teresita dalam kondisi mengenaskan. Ia terbakar hidup-hidup dan tubuhnya ditemukan di bawah tempat tidur. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan tersebut. Setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan ada kejanggalan yang terjadi. Ditemukan indikasi Teresita dihilangkan nyawanya secara sengaja, dan api di apartemennya kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan jejak penghilangan nyawa. Dalam analisa setelah otopsi, penyidik mengatakan seluruh pakaian Teresita telah dilepaskan dari badannya. Ia kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke arah jantungnya. Pakaian Teresita kemudian dilepaskan ke atas mayatnya sebelum dibakar. Dan sebuah kasur sengaja diletakkan di atas tubuhnya dan kemudian dibakar juga. Karena kondisi apartemen yang hangus, polisi kesulitan menemukan petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku yang melakukan tindakan keji pada Teresita. Satu-satunya petunjuk yang tersisa berbentuk sebuah kertas yang anehnya tidak ikut terbakar. Kertas itu berisikan memo yang sepertinya ditulis oleh Teresita sendiri dengan tulisan "Belikan tiket teater untuk AS". Dari memo itu polisi kemudian meyakini sosok berinisial AS adalah pelaku yang menghilangkan nyawa Teresita. Atas petunjuk terakhir yang ditinggalkan Teresita, detektif lalu melakukan penyelidikan selama berminggu-minggu. Para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, baik itu tetangga, rekan kerja maupun teman-teman dekatnya. Namun dari semua wawancara, polisi belum juga menemukan petunjuk berarti yang dapat menjelaskan siapa sosok dengan inisial AS yang dituliskan Teresita terakhir kali pada memo yang tidak ikut terbakar bersama dirinya. Selama 6 bulan setelah kematian Teresita, polisi belum juga menemukan siapa pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Teresita. Hingga suatu ketika, seorang perempuan berkebangsaan Filipina mendatangi polisi dan mengaku Teresita Basa kerap datang di mimpinya. Perempuan tersebut adalah Remy Biaschua atau yang disebut Remy. Ia bekerja di Rumah Sakit Edgewater tempat Teresita bekerja. Remy bersama dengan suaminya kemudian menceritakan pada polisi selama 6 bulan terakhir ia terus memimpikan Teresita setiap malam. Dalam mimpinya tersebut, Teresita terus memohon kepadanya untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu polisi apa yang sebenarnya terjadi. Lebih lanjut, suami Remy juga menjelaskan pada polisi, dalam beberapa kejadian, istrinya Remy diketahui sering mengigau saat tidur. Dan saat mengigau, suami Remy meyakini suara yang dikeluarkan oleh Remy bukanlah suaranya sendiri. Suami Remy bahkan pernah berkomunikasi dengan Remy yang sedang mengigau dan tertidur pulas. Suara yang diyakini oleh suami Remy bukan milik istrinya menjelaskan ia adalah Teresita Basa. Ia juga memberitahu pada suami Remy, Alan Showery,
adalah orang yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawanya. Tak hanya itu, suara itu juga mengungkapkan Ellen adalah seorang petugas yang juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Saat ditanya oleh polisi mengenai detail mimpinya, Remy tak bisa menjelaskannya, sebab menurut Remy, ia tidak ingat apapun tentang apa yang dia katakan setelah ia bangun. Awalnya suami Remy yang menyadari hal aneh dari istrinya, enggan untuk menganggap serius mimpi disertai igauan istrinya tersebut. Hal ini atas dasar pertimbangan keanehan sumber informasi jika disebutkan didapatkan dari hantu, terutama ketika tidak ada bukti yang menguatkan klaim tersebut. Seringnya gangguan dan kejadian-kejadian aneh menimpa istrinya. Suami Remy mulai merasa terganggu. Di mata suami Remy, hantu tersebut sangat keras kepala. Bahkan ketika suami Remy meyakinkan dia tidak bisa melakukan pelaporan seenaknya jika tidak memiliki bukti, hantu Teresita justru mengatakan kepada suami Remy, Ellen telah mengambil perhiasan milik Teresita, lalu memberikannya pada pacarnya. Sebaiknya mereka memeriksa pacar Ellen untuk membuktikannya. Merasa kesal, hampir setiap hari istrinya diganggu dengan hantu Teresita basah. Suami Remy pada akhirnya melaporkan hal tersebut ke polisi. Seperti yang telah ia duga sebelumnya, polisi tentu saja meragukan ceritanya. Siapapun tentu tak akan percaya jika mengetahui sumber informasi pembunuhan berasal dari hantu. Karena pembunuhan hanya bisa diungkap melalui bukti fisik, kesaksian manusia, dan proses hukum yang sistematis yang dapat dinalar oleh logika. Meskipun begitu, salah satu polisi tetap menerima laporan tersebut dan memiliki sedikit ketertarikan untuk melakukan penyelidikan. Mengingat inisial AS yang tertulis pada memo yang ditinggalkan oleh Teresita sesuai dengan nama Ellen Showery. Polisi itu adalah detektif Stachula yang kemudian memutuskan melakukan pemeriksaan latar belakang pada Ellen. Saat melakukan penyelidikan, detektif Stachula menemukan Ellen tinggal dekat dengan Teresita basah. Rekan kerja yang ditanyai juga menginformasi Ellen berencana untuk pergi ke apartemen Teresita malam itu untuk memperbaiki televisinya. Detektif Stachula kemudian membawa Ellen untuk diinterogasi. Stachula terkejut ketika Ellen mengonfirmasi malam saat kejadian itu Ellen memang benar mendatangi apartemen Teresita untuk melakukan perbaikan TV. Berdasarkan pengakuan Ellen, ia datang ke apartemen tersebut namun segera pulang setelah menyadari Teresita tidak memiliki alat yang tepat untuk menyelesaikan perbaikan TV-nya. Saat Ellen pulang dan kembali, peristiwa kebakaran telah terjadi di apartemen Teresita. Ellen kemudian membantah ia telah menghilangkan nyawa Teresita. Stachula yang mendengarkan penjelasan Ellen tidak serta-merta mempercayai penjelasan tersebut. Sebagian karena ia mulai meyakini klaim hantu Teresita. Stachula lantas menghubungi pacar Ellen untuk mengonfirmasi mengenai beberapa perhiasan yang disebut Remy pada mimpinya. Saat dihubungi, pacar Ellen tersebut membenarkan ia menerima beberapa hadiah perhiasan dari Ellen beberapa waktu lalu. Perhiasan tersebut kemudian diminta oleh detektif Stachula. Ia juga mendatangkan keluarga dan beberapa teman Teresita untuk melakukan analisa pada perhiasan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, keluarganya kemudian mengonfirmasi perhiasan tersebut adalah milik Teresita. Dan teman-teman Teresita juga membenarkan perhiasan tersebut adalah milik Teresita karena mereka sempat melihat Teresita memakai perhiasan itu beberapa kali. Dihadapkan dengan bukti perhiasan yang diserahkan Ellen kepada pacarnya, Ellen kemudian mengaku atas penghilangan nyawa Teresita. Ellen mengatakan setelah ia meninggalkan apartemennya untuk mengambil alat perbaikan TV, ia membuat rencana untuk kembali dan merampok Teresita. Ketika Ellen datang ke apartemen Teresita, Teresita yang sudah menunggu Ellen tanpa menaruh kecurigaan membiarkan pria itu masuk ke dalam apartemen. Dan ketika Teresita berbalik untuk mengunci pintu, Ellen secara tiba-tiba meraihnya dari belakang dan menyerang Teresita dengan menusuknya menggunakan pisau berkali-kali. Setelah memastikan Teresita kehilangan nyawa, Ellen kemudian melepaskan pakaian Teresita.
untuk membuatnya terlihat seperti kejahatan seksual. Ellen kemudian mengambil kasur yang ada di apartemen tersebut, meletakkannya di atas tubuh Teresita, kemudian membakarnya. Ellen Showery kemudian didakwa dan diadili atas penghilangan nyawa berencana terhadap Teresita Basa. Meski awalnya ia mengakui kejahatannya pada detektif Stechula, ia sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah ketika persidangan, sebelum kemudian mengubah statementnya dan mengaku bersalah pasca sidang berakhir. Beberapa orang berspekulasi perubahan pembelaan ini diduga karena hantu Teresita mungkin mengunjunginya saat ia sedang dipenjara. Kasus ini kemudian menghebohkan masyarakat Amerika Serikat. Kisah Teresita Basa menjadi viral di kolom surat kabar seluruh Amerika Serikat. Cerita-cerita yang tersebar itu berjudul Kisah Hantu yang Memecahkan Pembunuhnya Sendiri. Remy dan suaminya saat diwawancarai tetap meyakini fenomena ini murni supranatural dan hantu Teresita memang mengunjunginya setiap malam dan memaksanya melaporkan kepada polisi. Meskipun sulit diterima oleh banyak orang dan terkesan tak masuk akal, fakta bahwa polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku berdasarkan informasi yang diberikan oleh roh Teresita membuat kasus ini sangat mengejutkan dan membingungkan banyak orang. Sementara polisi, suka ataupun tidak, melabeli kasus ini sebagai kasus yang dipecahkan oleh hantu. Karena secara logika, semua penyelidikan berawal dari keterangan Remy dan suaminya yang mengaku didatangi oleh hantu Teresita. Pengadilan kemudian memvonis Ellen Showery pada tanggal 23 Februari tahun 1979. Ellen hanya menerima hukuman 14 tahun atas kejahatannya. Ia dibebaskan dengan pembebasan bersyarat pada tahun 1983. Sampai bertemu kembali di kasus-kasus berikutnya. Tetaplah di channel ini.